Ya, saat ini kita membahas PCB Blackpool full bridge ya, single core. Kenapa single core? Pertama, karena menghasilkan suara yang lebih bagus daripada dua core, dan kedua, ripple yang merupakan kendala di full bridge atau cluster itu bisa berkurang sampai 50% bahkan lebih jika menggunakan single core ya. PCB Blackpool ada dua, yaitu yang 4 FET dan yang 8 FET. 8 FET ini secara skema sama dengan 4 FET, cuma adanya FET yang diparalel kalau 8 FET. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di PCB ini, yaitu yang pertama itu PCB ini sudah fix, jadi kalau dirakit langsung saja dipasangi sesuai dengan tulisan-tulisan dengan daftar komponen, tidak ada yang perlu diganti, tidak ada revisi. Nah, yang beberapa yang perlu diperhatikan yaitu bagian dead time itu diatur dengan resistor 5/6 di sini dan di sini. Ini adalah 5/6 ini nilai maksimal kalau menggunakan FET yang berat ya, seperti 9020, 4768, tetapi ini sudah nilai maksimal. Kalau lebih dari ini lagi sudah tidak efektif, tenaga akan menjadi loyo. Nah, kalau menggunakan FET yang ringan seperti 4242 atau ini bisa diganti dengan 4K7. Kalau 4227 ini bisa pakai sampai 3K3 atau 3K9. Yang penting pada saat on tanpa beban tidak terjadi panas, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, untuk mengganti gain, untuk menaikkan gain 33K ini berbanding dengan 12K, ini bisa dinaikkan 47K, atau 12K ini bisa diturunkan menjadi 10K atau 8K2. Nah, untuk frekuensi diatur dengan mengecilkan nilai 222 ini. 222 ini kalau dengan FET 4242 akan menghasilkan frekuensi sekitar 220 sampai 230 kHz. Tapi kalau ingin frekuensinya naik, ini bisa diganti dengan 1 nano atau 102, atau bisa juga 821 atau 820 PF. Dengan 102 ini menghasilkan frekuensi sekitar 280 sampai 300 kHz tergantung MOSFET-nya. Misalnya kita pakai MOSFET 260, pengaturan dead time bisa 4K7, dan yang untuk frekuensi ini 222 ini bisa diganti dengan 152 atau 1N5, kedua biji ini. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah di bagian OVP. OVP ini yaitu diatur oleh komparator TL431 ini dengan referensi yaitu 180K dan 4K7. 180K ini bekerja pada tegangan 60 VDC ST, jadi 120 volt. Kalau dinaikkan nanti kerjanya akan semakin tinggi, misalnya K220 ini sekitar 75 ST. Nah, kalau komparator ini mendeteksi bahwa tegangan ini belum sampai pada tegangan yang dibutuhkan, maka relay tidak akan nyambung. Jadi kalau pertama sekali dipasang bias, LED Proptech ini akan tetap nyala karena memang relay tidak akan nyambung kecuali tegangan utama akan masuk dan harus mencapai 60 ST minimal. Nah, selain itu saya rasa sudah tidak ada lagi ya. Kalau misalnya kadang-kadang
startnya agak susah karena LED protect, LED OCP nya nyalanya cuma sebentar. 4148 ini bisa diganti dengan jumper saja, dengan jumper aja. Jadi kadang-kadang 4148 itu terlambat responnya, jadi bisa ganti jumper saja sehingga LED OCP ini bisa nyala terang pada awal sekitar 5 atau 6 detik. Nah, itu yang lain tidak ada yang perlu dirubah. Nah, sekarang coba kita melihat apa yang sudah dirakit. Ini yang sudah selesai dirakit, sudah dipasang semua komponennya persis dengan apa yang tertulis di PCB. MOSFET ini digunakan yang 4242 cabutan ya, MOSFET 4242 cabutan. Rencana ini nanti akan disuplai dengan 90 sampai 100 VDC. Nah, oke. Pertama sekali, setelah semua komponen dipasang tidak ada yang terlewatkan, silakan dicek dan dicek lagi. Kita mengetes dulu apakah bias masuk dengan normal. Kita sambung bias saja. Bias sudah masuk, kita hidupkan. Nah, LED OCP nyala, semuanya tujuannya untuk menunda, dan LED protect relay tetap nyala karena tegangan utama ini belum masuk CT ini. Plus dan minusnya belum masuk. Kalau sudah masuk nanti dan minimum CT 60, maka LED ini akan mati sehingga relay bisa nyambung. Pertama sekali, kedua LED ini harus nyala dengan sama terang. Kemudian kita pancing untuk IR-nya untuk hidup, yaitu menyentuhkan pin 1 dan pin 2 CD 4030. Nah, kalau rangkaiannya normal, maka saat disentuhkan LED di positif akan nyala yang dekat jalur positif, dan dilepaskan akan nyala lebih terang, dan saat dilepaskan yang bagian dekat jalur negatif akan menjadi lebih terang. Coba diperhatikannya, jadi terangnya bergantian. Itu berarti CD bekerja dengan baik, IR bekerja dengan baik, dan MOSFET sudah terpasang dengan baik. Kalau MOSFET ini ada yang dilepas, maka ini atau ada yang mati di MOSFET, atau di totem, atau di dioda-dioda ini, atau R ini tidak dipasang, salah satu saja tidak terpasang, maka LED ini tidak akan bergantian terangnya. Mungkin hanya satu yang akan bergantian, sedangkan yang satu stagnan, tidak berubah-berubah, tidak meredup, tidak juga menjadi lebih terang. Nah, ini untuk indikasi pertama. Kalau sudah begini, maka kita boleh pasang tegangan utama. Plus. Oke, sudah terpasang semua. Kita hidupkan lagi. Nah, dengan menyalanya OCP, maka LED ini tidak akan ada yang nyala. Setelah relay nyambung, LED protect-nya kita boleh sentuh inputnya. Nah, sekarang sudah bisa start dengan baik. Kalau sudah begini, kita bisa mengecek tegangan-tegangan di gate. Kita bisa cek pakai oscilloscope itu. Kemudian kita ukur DCO, kita ukur ripple-nya. Kalau sudah bagus semuanya, ripple ini dengan frekuensi yang sekarang ini 280 kHz, kurang lebih di bawah 1 volt. Di bawah 1 volt ripple-nya. Kalau di atas 1 volt masih belum bagus. Biasanya dengan 280 kHz dan 260 UH itu sekitar 0,8 volt saja ripple-nya. Oke, kita matikan lagi. Kalau sudah begini, mari kita tes. Kita coba hidupkan, kita sambung. Kita sambung speaker.
kita sambung potensio. Potensio minimum. Oke, lihat ini koin mati. Nah, kita buka sedikit, kita kasih. Nah, sudah start. Ya, perhatikan ya, pada saat start tidak ada apa-apa, tidak ada input, maka dia harus benar-benar hening. Jangan sampai ada suara-suara yang lain, misalnya denging atau segalanya atau ngegrung gitu ya, mesti bersih. Nah, kalau sudah begini sudah boleh dipasangi heatsink atau diputar lagu, mungkin 3-4 lagu ya, 10 menit sampai setengah jam gitu. Bisa dicek MOSFET-nya over atau enggak, mestinya panasnya biasa-biasa saja. Setelah itu matikan, pasang heatsink dan silakan di load. Mulai dengan load 8 ohm, kemudian 4 ohm. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala.